kita mulai. Halo semuanya, Halo, welcome back to our channel Nulis Jurnal. Gue Daniel. gue Mikta. Dan ini sepertinya rekaman terakhir kita di Belanda ya. Ya mungkin akan dalam tahun ini ya, karena ya mungkin kita nggak tahu kapan lagi kita balik lagi ke rekaman lagi di sini. Maksudnya face to face kan? Ya, Maksudnya, face to face. In person. Ya. Soalnya kalau online kita bisa kapan aja sih. Kita bisa buat online. Nah tapi kita mau topiknya nggak berat, nggak ada hubungan sebenarnya sama nulis jurnal sih sebenarnya. Tapi kita pengen cerita aja sih soal pengalaman kita selama PhD di Delft ini ya, di TU Delft. Ya gua di Departemen Water Management, Fakultas Civil Engineering. Nah kalau lu di Gue di Fakultas Arsitektur, Departemen Arsitektur Engineering Teknologi. Nah jadi kita berada di fakultas yang berbeda di TU. Di TU itu ada berapa fakultas ya? Fakultas TPM dan lain-lain. Ya, ada banyak. ada kalau nggak salah 13, 14, 15 fakultas gitu yang ada di TU dan sedikit agak ini aja, sedikit agak berbangga lah kita dari bagian gua dari sipil, dia Mikta dari arsitektur, karena rankingnya fakultas kita salah satu yang paling bagus lah yang ada di dunia gitu ya. Kalau arsitektur ranking berapa? Turun tapi tahun ini. Berapa? Ranking 3. Itu versi apa? QS. Oh, versi QS. Nah, tapi ya tetap lah nomor 3 di dunia itu tetap oke. Kalau sipil gue kagak tahu gue lupa berapa. 2021. Tapi kayaknya tetap 5 besar lah. Teknik sipilnya TU itu tetap 5 besar bisa di dunia. Jadi nggak keluar dari 5 besar lah. Jadi kita ada bersyukur lah ya, kita berada di tempat yang bagus dengan segala tantangannya. Mungkin kita bisa cerita juga nanti ke teman-teman gimana melakukan PhD di tempat-tempat yang menantang seperti inilah ya. Nah jadi tadi kita sempat gue bilang di awal kita pengen sedikit cerita tentang pengalaman PhD kita di sini. Tapi mungkin judul yang paling enak yang mau kita angkat itu adalah soal lulus tepat waktu versus lulus di waktu yang tepat. Jadi kalau gue sendiri, gue udah lulus 2 minggu lalu gue sidang. 2 minggu lalu gue sidang dan gue butuh 4 tahun 4 bulan lah untuk beresin PhD gue dari awal pertama kali masuk sampai gue sidang. Berarti sebenarnya 4 tahun lah ya, karena 4 bulan kan let's say administrasi untuk defense-nya. Ya, oke. Oh ya, nanti kita cerita juga soal administrasi gitu ya, soal administrasi kayak gitu. Kalau lu udah kira-kira berapa lama? Gua hari ini baru submit final manuskrip ke graduate school dan itu butuh waktu sekitar 2 bulan lagi untuk defense. 2 bulan. Ya, mungkin Mei akhir atau Juni awal. Jadi kira-kira berapa lama? Ya mungkin Juni 4 tahun 6 bulan kali ya. 4 setengah tahun lah ya. 4 setengah tahun. Jadi ya gitulah, kan standarnya PhD kalau di Eropa daratan ya itu 4 tahun ya rata-rata. Ya. Standarnya biasanya. Tapi bukan standar ya. Walaupun kenyataannya rata-rata ya 4,5 tahun. Yang gue tahu sendiri di TU Delft itu kemarin ada artikel itu kan keluar 4,5 tahun dia rata-rata untuk lulus. Ya, dan ya yang dari Delta News itu. Ya, dari Delta News itu. Yang di TU Delft itu mengatakan kalau dari semua PhD-nya tiap tahun TU Delft itu hanya 5% yang bisa lulus tepat waktu. 4 tahun atau kurang lah ya, 4 tahun atau kurang. Jadi rata-rata memang 4,5 tahun gitu. Kalau di UK biasanya rata-rata 3 tahun ya, karena sistemnya biasanya 3 tahun. beda. Jadi ya yang jelas setiap kampus sistemnya beda-beda dan ada unik-unik lah ya. Nah tapi paling kita masuk ke pembahasan yang pertama gitu. Jadi apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi seorang itu ya bisa lulus dia tepat waktu, atau mungkin agak sedikit ngaret, atau mungkin lebih cepat, atau mungkin ada juga yang 10 tahun gitu kan lama-lama. Ada banyak. Kira-kira menurut lu hal yang pertama apa nih? Mungkin yang pertama ini kali ya. Mungkin tipe PhD-nya dia. Maksudnya adalah bahwa ketika kita mendaftar PhD di TU Delft sendiri kan dia mengenal banyak sistem PhD, status PhD. Jadi dalam artian bahwa kita bisa masuk PhD sebagai full time dan kita bisa masuk PhD sebagai part time. Part time dalam artian bahwa kita udah punya kerjaan nih profesional dan kita melakukan PhD-nya part time. Jadinya kayak cuman 2 hari atau sekali seminggu ke kampus. Makanya efeknya adalah lebih lama waktu lulusnya.
ketimbang yang full time kan, yang benar. pure PhD kayak gitu sih. Ya, ya. Tapi ingat juga cuy, karena rata-rata PhD terutama yang di Belanda itu kan banyak yang, kalau kita kan scholarship ya dari LPDP, kita dari Indonesia, dari negara ada yang banyak dari Cina, dari mana-mana banyak. Tapi kan banyak juga kalau orang Belanda rata-rata proyekan dari perusahaannya mereka misalkan. Ya, Nah, jadi, kalau yang kayak gitu-gitu pasti biasanya dia pasti misalkan dia itu tadi 3 hari misalkan dia ngurus kerjaan ini, dia Ya. 2 hari fokus untuk ini. ya, Untuk walaupun risetnya itu bagian dari perusahaan tempat dia kerja. ya bisa kayak gitu Ya, juga, bener. Ada yang kayak gitu kan. Jadi teman gue ada beberapa yang kayak gitu. Tapi rata-rata memang kalau terutama PhD yang sudah masuk agak baru-baru ya, itu rata-rata memang 4 hari biasanya di kampus, 1 hari mereka urus kerjaan mereka. Tapi kalau yang ada PhD yang udah lama-lama, yang udah 5 tahun, 7 tahun lebih di sini di departemen gua, itu pasti programnya yang modelnya kayak gitu. Dia lebih banyak di kantor memang, baru dia cuma 1-2 hari kerjaan ini dia. Dan itu mulai dikejar karena terutama di Belanda kan maksimum 10 tahun kalau gua nggak salah ada peraturan baru. Iya. Jadi kalau nggak salah Belanda tuh maksimum 10 atau 7 tahun, gua lupa deh PhD. Tapi kalau orang lama ya masih bisa ini. Tapi gue juga nggak tahu. Oh, mungkin itu berlaku dari kapan gitu Iya, ya. berlaku untuk mahasiswa yang kapan. Ya karena ada juga beberapa di tempat gua tuh, di departemen gua, dia udah lecture tapi statusnya juga masih PhD. Oh iya, itu Cuman kan orang Belanda kan. Iya. Jadi dia udah kayak permanent lecture hitungannya, tapi masih PhD juga Iya, di situ. itu ada, cuy. Cuman lama banget ngerjainnya, terus katanya santai Ada lah, tuh cuy, gitu. pas gue di IHE dulu, pas gue S2 di IHE, jadi ketua jurusan gue S2, orang Belanda. Dia udah lama, sampai sekarang dia dari dulu masih PhD, sampai sekarang belum lulus. Gue statusnya belum diganti jadi dokter, artinya belum lulus nih orangnya. Jadi kayaknya masih kerjain terus, tapi ya gue nggak tahu lah dia kayak gimana kerja. Tapi dia ngerjain riset apa segala macam dia gitu. Iya, tapi kan mungkin Maksudnya dia sibuk. riset yang project ya. Iya, jadi sepertinya dia sibuk kerjain project-project, karena kan Ya. IHE banyak project ya, ke Afrika, ke Asia gitu. Mungkin dia sibuk project, jadi dia nggak sempat kerjaan dia sendiri kayaknya sih. Ngajar juga segala macam. Iya, ngajar juga gitu. Oke, paling tadi yang selanjutnya apa nih? Faktor yang mempengaruhi ini. Yang kedua tuh misalnya kita udah masuk jadi PhD di situ. Nah, mungkin agak klise tapi itu real terjadi sih menurut gua, yaitu culture shock atau adaptasi. Adaptasi ya. Karena meskipun lu, gua kan S2 di Indo ya, dan lu S2-nya di sini di Delft juga. Kalau sendiri seberapa jauh adaptasi lu, atau sebenarnya lu mengalami kayak nggak ada sih, kalau gua aman-aman aja atau ya, gimana? beda lah cuy. Maksudnya beda konteks juga. Maksudnya gua S2 di kampus ini walaupun di Delft juga, Ya. S3 di TU, beda kampus. Jadi beda ini juga. Tapi sebenarnya adaptasi juga kita bicara juga soal gimana cara lu beradaptasi dengan supervisor lu juga. Itu kan bagian dari adaptasi juga gitu kan. Lalu kemudian hal yang lainnya juga adalah ya skill juga, karena kalau misalkan mau cerita dikit, misalkan kan gua nggak begitu punya skill dalam hal misalkan gua nggak punya background yang kuat dalam hal matematik misalkan. Itu harus gua akui memang, karena gua S1 kimia, S2 environmental science. Nah, tapi kemudian di sini gua belajar modeling, jadi itu takes time banget, dan itu mungkin lain kali gue cerita lah soal ada strugglingnya gue soal modeling dan segala macam itu. Tapi dan itu takes time juga. Ya. Menurut gua kan rata-rata PhD itu hampir kayak 90% risetnya pasti keluar dari comfort zone. Dalam artian bahwa lu nggak melakukan lagi hal-hal yang meskipun related tapi nggak persis sama dengan apa yang pernah lu lakukan di pekerjaan ataupun di S2 lu. Jadi lu mau nggak mau menyentuh satu yang baru kan untuk mencapai yang namanya novelty. Nah disitulah either belajar programming atau bahasa yang baru kayak gitu-gitu. Nah menurut gua sih struggle-nya juga di situ, dan itu bisa mempengaruhi banyak. Apalagi kalau lu kan misalnya lu studinya khusus tentang modeling, berarti kan otomatis mau nggak mau lu harus belajar yang itu dan mendalami itu benar-benar sampai core-nya gitu. Nah itu benar-benar takes time banget dan effort banget itu. Jadi bisa dibilang perlu juga kita untuk menjadi fast learner. Ya, paling enggak tuh kalau gue bilangnya gini, paling nggak tuh lu punya survival kit. Ada basic skill yang menjadi survival kit lu. Kayak maksudnya? Misalnya kayak gue nggak perlu ini semuanya, jadi langsung per case tadi, ngerti nggak? Jadi gue nggak langsung belajar, misalnya di PowerPoint gue nggak langsung belajar semua tools-toolsnya, fitur-fiturnya. Gue cuma ngerjakan yang sesuai sama case gue aja. Okay. Gue cuma butuh fitur
C, jadi gue harus belajar A, B, F, G gitu-gitu. Jadi kayak mungkin lebih efisien maksudnya. Lebih efisien. Dan tipsnya juga adalah gue mencari kolaborator ya itu ya gue juga. Jadi gue cari satu partner yang kita searah nih domain risetnya, tapi dia bagian itunya, gue bagian ininya, dan bisa diajak diskusi juga. bisa diajak diskusi gitu-gitu. Itu sangat membantu menurut gue. Dan bisa ya. sangat speed up proses di tesis kita sih. Tapi menurut gue sih memang paling penting sih, oh ya satu lagi cuy yang membantu proses learning itu cepat adalah tadi lu sudah singgung soal apa, cari rekan lain bisa bantu segala macam. Juga perlu juga untuk ini apa namanya, menurut gua ada kalanya kita juga, tapi ini tergantung supervisor sih, ada kalanya mungkin kita dalam tanda kutip kayak kita udah nggak bisa lagi kerjaan itu, yang ngomong aja kita nggak bisa. Menurut gua ya, kalau lu udah lama nih, lu udah coba metode ini bak ternyata memang nggak bisa misalkan, itu kemudian nggak bisa kemudian, dan juga lu nggak tahu dalamnya benar-benar misalkan gimana, ya mungkin bisa diusulin juga ke supervisor, udah saya nggak bisa ini, kita ganti metode yang lain lah yang lebih ini misalkan. Jadi perlu menurut gua kayak perlu ini tahu limit lo. Iya, tahu limit sampai sekaligus mendefine boundary risetnya kan. Iya. Karena kalau menurut gua metode itu bisa diutak-atik ya, nggak masalah. Asal kita dapat tujuannya kita kan apa kan. Iya. Itu penting tuh. Kayak gua nggak begitu meskipun gue pakai programming beberapa, tapi gue nggak sampai kayak di geoscience gitu nggak sampai ke situ kan prosesinya. Tapi gue tahu gue cuma mau bagian ini loh, ya udah gue bagian itu aja ngerjainnya, nggak sampai itu. Dan gue itu penting banget sih menurut gue di awal pada saat kita bikin agreement misalnya sama supervisor sama promotor, kalau gue maunya A, B, C sama D, gue arahnya nggak ke sana tapi ke sini gitu. Itu biar super clear di awal, dan jadi kita nggak ditagih macam-macam juga. Dan kita juga deliverynya sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, ya nggak sih? Ya benar. Gue paling pengen cerita dikit. Ada satu teman gue nih, dia menurut gue bisa dibilang dia agak slow learner lah ya. Jadi agak lama lah, dan kita meeting seminggu sekali kan misalkan. Dan gue di join meeting itu karena supervisor gue minta, kamu bantuin dia dong. Ya udah, gue bantuin. PhD juga. Udah tahun kedua kayaknya, atau mau jalan tahun ketiga, gue lupa lah dia. Nah tapi yang agak gue kadang-kadang kesel adalah kan meeting seminggu sekali, progress meeting. Tapi meeting seminggu sekali itu cepat loh, maksudnya. Iya, tapi masalahnya analisa yang dia kerjain itu bisa gue kerjain dulu biasanya 1 hari. Oh ya? Nah kenapa dia cuma dan agak jadi masalahnya gini, yang jadi agak itu makanya gue bilang tadi kan kenapa kita perlu tahu limit kita. Karena masalahnya dia sesudah analisis 1 minggu ada hasil tapi nggak sesuai yang diharapkan. Jadi ibaratnya nggak ini. Okay. Jadi kayak butuh waktu lama untuk kita cobain. Jadi coba dikit-dikit tapi lama gitu loh. Oke. Tapi enak kalau hasilnya bagus kan. Enak gitu kan. Oke lah, lama nggak apa-apa. Ini kan udah lama dia hasilnya nggak bagus. Jadi kita coba yang baru terus, tapi progresnya lambat. Nah itu makanya itu kayaknya sudah dari 3 bulan mungkin kita kayak gitu terus lambat. Padahal analisa yang dikerjain itu biasanya 1 hari gue kerjain gitu loh. Walaupun dia misalkan analisa statistik ya, dia nggak pakai dataset dari adalah dataset dari mana, kita pakai dataset orang ya, mungkin dia nggak terlalu familiar. Cuma maksud gue prosesnya cukup lama, sudah sekitar 2-3 bulan, nggak cepat. Oke. Gitu. Sedangkan dia pakai statistik tapi dia pakai R kalau nggak salah kan untuk melakukan analisanya. Gue nggak paham sama itu, tapi gue pernah ngelakuin hal yang sama. Gue nggak bisa, gue butuh analisa statistik tapi gue nggak bisa programming. Jadi gue tanya teman gue yang jago Python kan, bantuin gue dong, dia buat coding dasarnya, gue masukin dataset gue baca juga kan di internet. Tapi nggak jadi lama, maksudnya nggak lama, paling seminggu 2 minggu kita selesai dengan Python itu, hasilnya ada. Karena menurut gue tadi merangkum semua yang lu bilang lah, kita tahu lah limit kita apa, boundary kita apa, kita cari orang juga, lalu apa lagi ya? Ya kayak gitulah, nggak usah dipelajari semua Pythonnya kan misalkan. Iya. Perlu aja yang relevan. Ya relevan aja kayak gitu.